Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1361, Manifestasi. Bang, bang, garis-garis ki pedang hancur di bawah tekanan spiritual kepala keluarga Linghu. Pedang es itu bergetar dan juga terperangkap di udara. Itu tidak bisa maju atau mundur. Beberapa saat kemudian, kepala keluarga Linghu melambaikan tangannya, dan gelombang energi biru melesat melintasi langit dan menghantam pedang es itu, menghancurkannya. Ahli alam primordial chaos sangat kuat. Wajah Ye Luo menjadi pucat. Dia segera memukul Jilin dengan telapak tangannya, tidak memberikan kekuatan yang cukup untuk melukainya, tetapi cukup untuk membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Aku tidak bisa pergi. Berusahalah yang terbaik untuk menemukan saudara Ye. Hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Saudara Ye. Aku tidak bisa membantumu. Orang-orang ini ada di sini untuk menangkapku karena suatu alasan, dan bahkan mungkin mengejarmu di masa depan. Untuk saat ini, aku akan mencoba membuat mereka sibuk sehingga Jilin punya cukup waktu untuk memberitahumu. Beberapa saat kemudian, aura naga berapi meletus dari tubuh Ye Luo. Seluruh tubuhnya dilalap api dan kekuatan tempurnya meroket. Dia telah membayar harganya dengan garis keturunannya. Dia memang bukan orang biasa. Kepala keluarga Linghu sedikit mengernyit dan menatap Ye Luo. Saat berikutnya, dia berbisik, penjara. Tubuhnya segera memancarkan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus Ye Luo. Dalam sekejap, Ye Luo membeku. Itu seperti ketika Ye Chen menghadapi tetua sekte pedang darah. Dia tidak bisa melawan. Tubuhnya dan ruang di sekitarnya disegel. Meskipun dia bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Aliran cahaya terbang kembali pada saat ini ketika seorang tetua alam kekacauan primordial tingkat ketiga kembali setelah menangkap Jilin dan melemparkannya ke sisi Ye Luo. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kepala keluarga, Senior Long hanya meminta kita untuk menangkap yang besar. Bagaimana dengan yang kecil? Yang kecil, karena dia tidak meminta kita untuk menangkapnya, maka bunuh saja dia. Kita tidak bisa meninggalkan ujung yang longgar." Setelah kepala keluarga Linghu mengatakan itu, seorang tetua alam primordial chaos tingkat 8 berdiri dan mengulurkan tangan kirinya. Cahaya biru menyala di telapak tangannya saat ia mengumpulkan kekuatan nomologis hukum spasial. Segera, bola biru muda mengembun, yang memancarkan aura destruktif. Serangan ini bahkan dapat langsung membunuh ahli alam Raja Surgawi tingkat puncak, apalagi semut alam Daoyuan tingkat 9 seperti gadis ini. Tetua ini mengangguk sedikit, mati karena serangan ini juga dapat dianggap mulia bagi semut seperti dia. Sampah dari alam bela diri tingkat rendah seharusnya tidak ada di sini. Matilah. Begitu ia selesai berbicara, ia melemparkan bola cahaya biru, yang melesat melintasi langit dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Secara bertahap, warna dunia berubah, menjadi biru muda, dan seolah-olah semuanya diselimuti oleh kekuatan ini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan ahli alam primordial chaos. Menyegel ruang, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya seseorang, selama seseorang belum mencapai alam kekacauan primordial, seseorang akan terjebak di ruang ini. Terima penilaianmu. Tidak. Jilin berdiri, tinjunya mencengkeram pakaiannya dengan erat. Dia melotot marah pada yang lebih tua dan mengutuk dengan marah, "Orang tua kolot, kamu sangat kuat, tetapi kamu masih berani menggertakku. Tua yang tidak tahu malu." Wus. Wus, wus. Bola cahaya biru itu perlahan-lahan mendekati Jilin. Itu bahkan belum mengenainya, tetapi jejak kekuatan nomologis yang mengelilinginya telah menyerangnya, memotong luka di tubuhnya sampai dia berlumuran darah. Apakah dia akan mati di sini? Tidak. Ye Luo berjuang dengan panik. Jilin adalah saudara perempuan Ji King. Dia tidak bisa mati. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua esensi darah dan energi di tubuhnya untuk mematahkan penjara spasial, tetapi itu tidak berhasil. Namun, pada saat ini, aura naga berapi-api dari tubuhnya menyala lagi. Wus, wus, wus. Garis-garis cahaya merah menyala saat kekuatan yang tampaknya tak tertandingi menembus langit dan bumi. Hantu naga suci perlahan muncul, dan ruang tertutup itu hancur oleh cakar naga besar. Hantu naga itu kemudian melayang di belakang Ye Luo, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang tak ada habisnya. Hantu itu meraung, dan semua binatang iblis dan binatang iblis dalam radius 100.000 mil bergegas ke tanah untuk memberi penghormatan kepadanya. Itu adalah kebangkitan garis keturunannya. Ye Luo memiliki garis keturunan keluarga naga suci,
dan itu adalah garis keturunan keluarga yang paling murni. Dia bahkan memiliki setengah dari garis keturunan ahli alam kekosongan besar setengah langkah. Dengan kekuatan surgawi, dia langsung menghancurkan semua penghalang spasial. Apa? Bagaimana itu mungkin? Hantu garis keturunan 3000 meter. Tetua yang menyerang sangat terkejut. Dia menatap hantu naga suci yang tak terjangkau di depannya, dan ketakutan melonjak ke dalam hatinya. Ekspresi kepala keluarga Linghu berubah drastis saat dia melihat hantu naga suci setinggi 3000 meter. Dia melihat hantu itu bahkan memiliki sisik naga dan tubuhnya yang besar setinggi gunung-gunung di sekitarnya. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa dialah yang harus melakukan ini. Wanita ini berasal dari keluarga naga suci. Bahkan jika dia hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi, dia akan mampu mengalahkan seorang ahli alam raja surgawi. Di benua Linghu, ketika garis keturunan orang lain diaktifkan, hantu mereka hanya akan setinggi 30 hingga 50 kaki. Hantu dari garis keturunan tingkat 7 hanya akan setinggi 80 kaki, dan hantu dari garis keturunan tingkat 5 hanya akan setinggi 100 kaki. Namun, ketika garis keturunan Yeluo diaktifkan, hantunya sebenarnya setinggi 10.000 kaki. Garis keturunan naga suci berada pada level yang sama dengan garis keturunan naga surgawi, dan hanya berada di urutan kedua setelah garis keturunan Dewa Naga yang legendaris. Hantu setinggi 10.000 kaki ini sangat mengesankan, seolah-olah itu adalah naga suci sejati. Mata naga yang mendominasi itu mengandung api yang tak berujung dan api suci. Gigi naga di mulutnya panjangnya ratusan kaki. Hanya sedikit napas yang dihembuskannya akan menyebabkan angin kencang yang tak berujung. Sisik naga merah darah dan tubuhnya yang besar membuatnya menjadi mesin perang yang sesungguhnya. Ekor naganya yang panjang seperti dinding baja yang bergerak. Mungkinkah hantu ini adalah leluhur keluarga naga suci, naga perang suci surgawi? Kepala keluarga. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga naga suci. Kita dalam masalah besar, seru tetua agung alam kekacauan primordial tingkat 8. Kepala keluarga ke-17, Long Chengtian, pernah mengaktifkan garis keturunannya dan memanifestasikan hantu, dan dia akhirnya menunjukkan kekuatan surgawi yang luar biasa. Kepala keluarga Linghu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berkeringat deras. Dia menatap hantu naga suci dan menelan ludahnya. Jika gadis ini tumbuh dewasa, seluruh benua Linghu akan mengagumi dan memujanya, apalagi seseorang seperti dia dari keluarga kecil. Bab 1362, Krisis. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya. Apakah aku benar-benar akan mengambil tindakan terhadap keberadaan seperti itu? Mengapa aku yang ditugaskan untuk ini? Mengapa Senior Long tidak meminta ahli alam integrasi Dao saja? Apakah itu karena mereka terlalu sibuk, atau apakah itu karena Senior Long takut orang lain akan mengetahui bahwa dia telah membunuh keturunan langsung dari keluarga naga suci? Apakah itu sebabnya dia menugaskan tugas ini kepada kita? Itu tidak akan menjadi masalah jika kita berhasil, tetapi itu tidak akan menarik perhatian bahkan jika kita mati. Di benua Linghu, mereka yang belum mencapai alam integrasi Dao tidak dianggap benar-benar kuat, dan para ahli alam kekacauan primordial seperti mereka pada dasarnya dapat bergerak tanpa diketahui oleh kekuatan besar. Wus! Bola cahaya biru yang ditembakkan oleh tetua itu masih bergerak, meskipun sangat lambat. Semua orang hampir melupakannya. Namun, saat tiba di depan Yeluo dan Jilin, bola itu mengeluarkan kekuatan hukum spasial yang tak tertandingi. Cari kakak Ye. Aku akan menghalau mereka untukmu. Yeluo berdiri di depan Jilin dan membentuk segel dengan tangannya. Hantu naga suci di belakangnya mengayunkan dua cakar merah darahnya dan menyerang bola cahaya biru itu secara bersamaan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dan cahaya menyilaukan melesat ke langit. Puci. Darah berceceran saat bola cahaya biru itu hancur total. Yeluo mundur puluhan langkah, wajahnya pucat. Meskipun dia telah mengaktifkan garis keturunannya, dia hanyalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi, dan merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati karena serangan itu. Dia menatap orang-orang di depannya ini dan merenung. Meskipun dia telah mengaktifkan garis keturunannya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membantu Jilin melarikan diri. Dia meraih Jilin yang terluka parah dan menyuntikkan beberapa aliran kekuatan garis keturunannya ke tubuh Jilin. Temukan kakak Ye dan katakan padanya jika ada orang tak dikenal yang mencarinya, dan dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari mereka. Kakak Luo, sebelum Jilin selesai berbicara, dia sudah terlempar puluhan ribu meter jauhnya.
Ye Luo kemudian berbalik untuk menghadapi para ahli primordial chaos dari keluarga Linghu. Apakah kamu terluka? Apakah karena tingkat kultivasinya rendah? Kepala keluarga Linghu kembali sadar. Dia mengamati Ye Luo dengan saksama dan menghitung, dia memblokir serangan spasial tetua agung, tetapi dia terluka. Jelas, proyeksi garis keturunannya sangat kuat, tetapi dia terlalu lemah. Kita bisa menangkapnya. Meskipun wanita ini adalah keturunan langsung dari keluarga naga suci, dia berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mewujudkan hantu itu, dia paling-paling setara dengan ahli alam primordial chaos tahap awal atau menengah. Dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkannya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. 3 tetua sekte dalam akan menyegel ruang di sekitarnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Ya, kepala keluarga. 3 tetua sekte dalam ranah primordial chaos tingkat ketiga terbang keluar dan mengepung Ye Luo. Mereka membuat formasi kurungan yang mengerikan yang ditenagai oleh kekuatan nomologis hukum spasial. Rantai yang terhubung satu sama lain menyegel ruang di sekitarnya. Seorang tetua berjubah putih kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Kepala keluarga, apakah kita benar-benar akan melawannya?" Dia adalah keturunan langsung dari keluarga naga suci. Pada saat yang sama, 3 tetua ranah primordial chaos tingkat ke-6 lainnya sudah mulai bertarung. Mereka bertarung dengan hantu naga suci setinggi 3.000 meter, menyebabkan tanah runtuh dan bebatuan retak. Ye Luo berada di bawah hantu naga suci dan hanya mengandalkan kekuatannya untuk bertarung. Tubuh fisiknya terlalu lemah, jadi dia tidak berguna dalam pertempuran. Kepala keluarga Linghu menghela nafas saat dia berbalik untuk melihat 9 orang lainnya yang belum menyerang. Semuanya, katanya dengan serius, berapa banyak keturunan langsung dari keluarga naga suci yang telah jatuh ke alam bela diri tingkat rendah. Setiap anggota keluarga naga suci adalah ahli yang namanya mengguncang benua. Bahkan orang yang paling lemah sekalipun adalah ahli alam penciptaan. Bahkan ada ahli alam aperture bintang yang telah mencapai alam gerbang tertutup. Apakah kalian sudah memikirkan mengapa senior Long Hongtian mengirim kami untuk menangkapnya alih-alih membunuhnya? Begitu dia mengatakan ini, yang lain ragu-ragu dan khawatir. 9 tetua itu mengungkapkan ekspresi penasaran. Tidak seorang pun berani menyerang keturunan langsung dari keluarga naga suci dengan santai karena takut menyinggung mereka. Saat mereka mendengarkan kata-kata kepala keluarga, beberapa dari mereka memikirkannya dengan saksama. Pada akhirnya, mereka berkata, cabang utama keluarga naga suci memiliki sangat sedikit anggota. Selain beberapa yang tewas dalam pertempuran, selusin orang lainnya dikenal. Selain itu, nama mereka terkenal di seluruh benua. Kecuali dia adalah putri yang dilahirkan oleh Long Chengtian dan Ling Piaoping yang tidak tercatat dalam catatan keluarga dan kemudian menghilang. Seorang tetua mengangkat kepalanya dan menatap Ye Luo, berseru kaget, "Apakah kau memberitahuku bahwa dia adalah putri Long Chengtian?" Ya, kepala keluarga Linghu mengangguk sedikit dan mengungkapkan ekspresi kejam. Long Chengtian adalah kepala keluarga sebelumnya, dan Long Hongtian adalah kepala keluarga saat ini, yang kami layani. Semua orang seharusnya sudah mengerti mengapa dia memberi perintah seperti itu dan mengapa dia meminta kita untuk melakukan ini. Kita harus menangkapnya. Jika kita membiarkannya melarikan diri, berita tentang kepulangannya akan mencapai kelompok tetua agung dari keluarga naga suci, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada senior Long. Namun, satu hal yang pasti, yaitu bahwa keluarga Linghu kita akan hancur. Jika mereka tidak menangkap Ye Luo, situasinya akan menjadi mengerikan. Mereka harus menangkap Ye Luo dan menyerahkannya kepada Long Hongtian. Itulah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Dimengerti, kepala keluarga. Ayo serang. Seketika, 5 tetua alam primordial chaos tingkat menengah menyerbu dan bertarung dengan hantu naga suci. Mata keempat tetua lainnya berkedip, tetapi segera mereka bergabung dengan kepala keluarga dan menyerbu ke arah hantu naga suci. Tidak peduli seberapa kuat hantu itu, mereka harus bertarung. Menangkap Ye Luo adalah satu-satunya pilihan. Bang! 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan debu serta puing beterbangan di mana-mana. Tanah retak, dan gunung-gunung dihancurkan oleh hantu naga suci saat ia mengalahkan beberapa tetua secara berurutan. 15 tetua alam primordial chaos dan kepala keluarga Linghu, yang merupakan ahli alam primordial chaos tingkat 9 puncak, bertarung bersama, tetapi itu adalah pertempuran yang sulit.
Hantu naga suci setinggi 10.000 kaki itu sangat besar. Serangan biasa dapat melukai seorang tetua dengan parah. Namun, justru karena ukurannya yang besar, meskipun tubuhnya ditutupi sisik naga, ia tidak memiliki bentuk pertahanan lain. Ia diserang dengan ganas oleh 7 atau 8 tetua. Bab 1363, Pertempuran Putus Asa. Tubuh hantu naga suci itu sekarang berlumuran darah, dan Ye Luo menjadi pucat dan lemah. Dia bahkan menyatu dengan jantung hantu naga suci itu dan secara pribadi mengendalikannya saat bertarung. Namun, dia masih dipukuli sampai sisik hantu naga suci itu terbang ke segala arah, dan darah naga menyembur keluar seperti air mancur. Serangan naga, mati. Ye Luo menyerang dengan sekuat tenaga saat dua cakar naga dari hantu naga suci itu mencengkeram dua tetua alam kekacauan primordial tingkat 6, dan kemudian mencengkeramnya dengan erat. Bang! Bang! Dua ledakan terdengar saat tubuh kedua tetua itu meledak, dan jiwa mereka dihancurkan oleh api naga. Kalahkan hantu itu sesegera mungkin. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raung kepala keluarga Ling Hu. Dia mengumpulkan kekuatan hukum spasial dan dengan serangan pedang, dia menghancurkan kaki kiri hantu naga suci, menyebabkan naga besar itu jatuh dengan satu lutut. Rebut kesempatan itu. Serang kepala hantu itu. Ketika 5 tetua alam primordial chaos tingkat menengah melihat hantu naga suci itu jatuh, mereka dengan panik menyerbu ke arah kepala naga itu. Selama mereka bisa menghancurkan kepalanya, pertarungan ini akan berakhir. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Api naga abadi. Ye Luo berteriak dan menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk terus melepaskan esensi darah di tubuhnya, menyalurkannya ke hantu naga suci itu. Beberapa saat kemudian, hantu naga suci itu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk api naga abadi, yang melesat ke langit seperti pilar api yang menelan 5 tetua alam primordial chaos, membakar mereka menjadi abu. Tidak, hancurkan hantu itu. Tetua Agung Alam Primordial Chaos tingkat 8 terus menyerang cakar hantu naga suci itu dan akhirnya memotong cakar sepanjang 1000 kaki. Para tetua lainnya juga menyerbu ke depan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kepala keluarga Ling Hu memandangi abu para tetua yang telah tewas. Ekspresinya sedikit gila saat dia berteriak dengan marah, "Serang!" Dia sudah di ujung talinya. Api itu mungkin serangan terakhirnya. Hancurkan hantu itu, tapi jangan bunuh dia. Beberapa tetua yang tersisa menjadi gila dan menyerang hantu naga suci itu dengan gegabah. Sisik naga, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Ye Luo, yang mengendalikan hantu naga suci, juga terguncang, dan luka-lukanya semakin parah. Tiba-tiba, sinar pedang yang mengguncang surga muncul. Itu berisi kekuatan hukum spasial dan sangat menakutkan. Tetua Agung Alam Kekacauan Primordial tingkat 8 menyerang lagi. Dia juga orang yang melukai Ye Luo untuk pertama kalinya. Melihat beberapa teman lamanya dan bahkan saudara-saudara juniornya telah meninggal secara tragis di tangan Ye Luo membuatnya menyerang tanpa memperhatikan perintah kepala keluarga. Pada saat ini, dia sangat ingin membunuh Ye Luo. Sialan! Jika kau membunuhnya, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri? Kepala keluarga Ling Hu berdiri di depan hantu naga suci dan memblokir serangan itu, menghancurkannya dan mengirim tetua agung terbang. Senior Long menginginkan orang yang hidup, bukan mayat. Kau, tetua agung dengan enggan berhenti dan menyaksikan pertempuran dari samping. 8 tetua yang tersisa menyerang lagi, termasuk 3 tetua alam kekacauan primordial tingkat ketiga yang telah menyegel ruang di sekitarnya. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup sesegera mungkin. Karena sudah seperti ini, aku akan mengalahkan mereka sebanyak yang aku bisa. Menghancurkan diri sendiri. Ye Luo berteriak keras dan mengaktifkan semua esensi darah dan energi di tubuhnya, meledakkan hantu naga suci. Seketika, tubuh naga itu meledak, dan kekuatan dari ledakan itu menyapu medan perang. Pada saat yang sama, sebagian kekuatan mengalir ke tubuh Ye Luo, melindunginya dari kematian. Bang! Bang! Para tetua keluarga Ling Hu jatuh satu demi satu. Bahkan 3 tetua yang telah menyegel ruang itu terpengaruh dan tubuh mereka meledak. Darah berceceran di seluruh tanah. Saat ruang tertutup itu dilepaskan, kekuatan ledakan menyebar ke segala arah dan menghancurkan beberapa gunung. Puci, wanita yang kejam. Kepala keluarga Ling Hu batuk darah. Ada lubang seukuran mangkuk di dadanya. Untungnya, dia tidak berada di pusat ledakan, atau dia akan mati. Ketika dia berbalik, hanya beberapa tetua keluarga Ling Hu yang selamat. 2 tetua agung selamat, begitu pula 2 ahli alam primordial chaos tingkat 6. Tetua lainnya semuanya mati. Wanita terkutuk ini,
jika bukan karena perintah Senior Long, aku akan membunuhmu. Kepala keluarga Linghu memegangi dadanya dan mulai meminum pil tingkat kekacauan primordial untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia bahkan tidak sempat memperhatikan para tetua lainnya. Dari 16 ahli alam kekacauan primordial yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, hanya 5 yang tersisa, yang 2 di antaranya berada di ambang kematian. Keluarga Naga Suci memang layak menyandang statusnya sebagai keluarga tingkat atas. Bahkan jika keturunan langsung ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia tidak bisa diremehkan. Yang terpenting, wanita ini sebenarnya gila. Dia membakar esensi darah dan kekuatan garis keturunannya sendiri dengan mengorbankan kultivasinya sendiri. Apakah dia ingin mati? Apakah dia tidak ingin terus berkultivasi? Bang! Bang! Kedua tetua yang sekarat itu menyerah pada luka-luka mereka dan tubuh mereka meledak. Sekarang, hanya ada 3 yang selamat. Plop, sebuah sosok berguling ke bawah dan mendarat di tanah. Itu adalah Ye Luo. Pada saat ini, pakaiannya compang camping dan artefak abadi yang dia pegang telah hancur. Meskipun dia tidak mati, dia juga terluka parah. Kemungkinan besar akan sulit baginya untuk mengaktifkan garis keturunannya lagi dalam waktu dekat. Jika bukan karena dia ingin menunda mereka sebisa mungkin agar Jilin bisa pergi, Ye Luo mungkin bisa keluar dari ruang tertutup dan melarikan diri. Namun, ini tidak lagi terjadi, karena luka-lukanya saat ini terlalu parah. Pada akhirnya, dia terlalu lemah, dan hanya bisa menggunakan cara-cara putus asa untuk melawan orang-orang ini. Wanita terkutuk, Tetua Agung Alam Primordial Chaos tingkat ke-7 mencengkeram Ye Luo dan hendak mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, dia berteriak, kau membunuh begitu banyak saudaraku. Namun, karena Senior Long ingin kau hidup, aku tidak akan membunuhmu, tetapi itu tidak akan menghentikanku untuk menyiksamu. Wus! Pedang spasial terbang di udara dan menghantam Tetua Agung ini. Dengan ledakan, tubuh Tetua Agung itu meledak dan jiwanya hancur. Orang yang menyerang adalah kepala keluarga Linghu. Dia menatap dingin ke arah orang yang tersisa dan berkata, jangan sentuh dia. Senior Long menginginkan orang yang hidup, tetapi juga orang yang utuh. Sangat mungkin Senior Long ingin menggunakannya sebagai pengorbanan untuk menyerap esensi yin-nya dan meningkatkan kekuatannya, jadi jangan berpikiran aneh-aneh tentang dia. Tanda tanya. Bab 1364, Kekalahan. Mengerti. Tetua Agung melangkah maju dan melirik Ye Luo. Kepala keluarga, Linghu Jian baru saja mencari kematian. Jika dia berpikir jernih, dia akan tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada gadis ini, keluarga kita akan dimusnahkan. Bagus. Kepala keluarga Linghu mengangguk sebelum mengeluarkan jubah panjang dan melemparkannya ke Ye Luo. Jika aku menangkapmu dan menukarmu dengan artefak tingkat integrasi Dao, kita akan dapat menebus kerugian yang kita derita. Dengan artefak tingkat integrasi Dao, dia akan dapat maju ke alam integrasi Dao. Seorang ahli alam integrasi Dao tunggal dapat mengalahkan 20 hingga 30 ahli alam kekacauan primordial. Dalam hal itu, menangkap Ye Luo hidup-hidup dan kehilangan 13 ahli kekacauan primordial adalah hal yang sepadan. Weng, jubah artefak abadi bersinar dan secara otomatis menutupi tubuh Ye Luo. Pada saat yang sama, beberapa rantai meledak dan menyegel kekuatan hidup dan kekuatan jiwanya. Ayo pergi. Dia kemudian mengeluarkan sangkar dan melemparkan Ye Luo ke dalamnya. Itu adalah artefak yang dapat menyimpan orang yang masih hidup di dalamnya. Setelah itu, dia dan tetua agung lainnya terbang. Pada saat yang sama, di sebuah gunung di kejauhan, Jilin menatap kedua sosok di langit, setelah mendengar ledakan tadi. Dia juga merasakan aura Ye Luo yang melemah dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Luo, jangan khawatir. Aku akan menemukan kakak Ye dan menyuruhnya menyelamatkanmu. Tunggu aku. Aku akan segera menemukan kakak Ye. Kemudian, dia menggunakan kekuatan yang tersisa di tubuh Ye Luo untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam kaisar tertinggi tingkat pertama dan bergegas menuju tanah semesta. Perjalanan itu lebih dari 200.000 kilometer, dan ada banyak sekte dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Itu sangat berbahaya, tetapi tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, Jilin bertekad untuk berhasil. Dia memegang nasib Ye Luo di tangannya. Jilin tidak memiliki token komunikasi untuk menghubungi Ye Chen, jadi dia harus melakukan perjalanan yang sulit ini. Selain itu, dia tidak bisa terbang ke sini dan tidak berani berhubungan dengan siapapun karena takut akan bahaya. Dia dengan hati-hati menempuh perjalanan sejauh 250.000 kilometer untuk menemukan Ye Chen.
Semua orang yang dia lihat lebih kuat darinya, jadi segera terlihat jelas betapa berbahayanya dan sulitnya perjalanannya untuk menemukan Ye Chen. Di tanah semesta, lembah pegunungan segudang, Mu Feng dan Ye Xitian bertarung di arena satu. Tentu saja, Ye Chen tidak tahu bahwa Jilin dan Ye Luo telah datang ke benua Lingwu. Jika dia tahu, dia akan bergegas ke sana dengan segala cara, bahkan jika dia tidak cukup kuat. Pada saat ini, tidak seorang pun menduga bahwa seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 dan seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9 akan menemui jalan buntu. Ratusan ribu orang di sekitar mereka mendesah kagum. Ye Xitian memang sangat kuat. Dia memang monster, dan tidak dirugikan sedikit pun. Jika Ye Xitian mencapai tingkat ke-9 dari alam semi surgawi, bukankah dia akan dapat membunuh Mu Feng dengan mudah? Namun, Ye Xitian terlalu gegabah datang ke kompetisi, dan bahkan menyinggung Mu Feng dan Sekte Jindao. Jika dia menunggu sampai dia lebih kuat, dia akan dengan mudah menghancurkan semua orang dalam kompetisi. Tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah, dan kartu trufnya kemungkinan tidak sebanyak, atau sekuat, milik Mu Feng. Bagaimanapun, Mu Feng memiliki seluruh Sekte Jindao, dan banyak tetua alam kekacauan primordial di belakangnya. Siapa yang ada di belakang Ye Xitian? Beigong Ziyu. Hanya dia, Beigong Ziyu akan membantunya, tetapi keluarga Beigong tidak akan pernah membantunya. Ye Xitian akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan Beigong Ziyu atau Penatua Zeng. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Penatua Zeng, apakah menurutmu guru bisa menang? Beigong Ziyu bersandar di pagar dan meletakkan dagunya di tangannya. Dia tampak khawatir. Tuan dan Mu Feng belum menggunakan kartu truf mereka, tetapi Mu Feng juga memiliki artefak tingkat kekacauan primordial. Begitu itu terjadi, Tuan mungkin akan kalah. Kau harus menyelamatkannya jika itu terjadi. Paman Zeng menatap para tetua istana bangau terbang dan Sekte Jindao. Dia menghela napas dan berkata, kesulitan Ye Xitian saat ini juga disebabkan oleh kita. Jika aku lebih teliti, dia tidak akan dibenci oleh seluruh Sekte Jindao. Selain itu, dia membunuh Wang Peng, jadi bahkan istana bangau terbang ingin dia mati. Mu Suiyuan dan Chen Tian mungkin akan mencoba membunuhnya jika Mu Feng gagal membunuhnya. Aku yakin aku bisa menekan mereka untuk sementara. Untungnya, dia tidak membunuh Biksu Nian Xin atau Kuang Bai. Dari sudut pandang Paman Zeng, Ye Xitian telah kalah saat dia tidak menerima hantu iblis surgawi 9 kehidupan yang diberikan nona muda kepadanya. Kartu truf Ye Chen membuatnya lebih kuat, tetapi itu hanya sampai pada titik di mana dia berhasil melarikan diri dari ahli alam Raja Surgawi tingkat kelima. Namun, Mu Feng dipenuhi dengan kebencian dan ingin membalas dendam. Begitu Mu Feng menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial yang diberikan Mu Suiyuan kepadanya, Ye Xitian pasti akan kalah. Paling-paling, mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa Ye Chen. Mu Feng, berhentilah bermain-main. Bunuh Ye Xitian. Mu Suiyuan duduk di kursi hakim, matanya berbinar kejam saat dia mendesak Mu Feng untuk membunuh Ye Xitian. Insiden dengan Ye Xitian ini telah menyebabkan Sekte Jindao menderita penghinaan, dan itu hanya bisa dibersihkan dengan darah. Mu Feng dan Ye Xitian telah bertarung selama lebih dari 10 menit di atas panggung, dan mereka masih seimbang, yang menambah penghinaan. Jika ini terus berlanjut, para ahli Sekte Jindao akan dipandang seperti lelucon. Ya, tetua, Ye Xitian, kupikir aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, tetapi tampaknya aku harus menggunakan senjata tingkat kekacauan primordialku. Mu Feng mencibir saat dia melemparkan pukulan yang memaksa Ye Xitian mundur sementara. Dia kemudian mengeluarkan pedang biru es, yang diukir dengan rune dan formasi kuno, dan memancarkan kekuatan hukum spasial. Bersiaplah untuk mati. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Xitian dan tersenyum. Jangan salahkan dirimu karena tidak memiliki senjata dengan level yang sama. Inilah perbedaan status antara kamu dan aku. Aku murid tertua dari Sekte Jindao, dan ayahku adalah Master Sekte. Sebagai perbandingan, kamu hanya orang yang menyebalkan dari bidang bela diri tingkat rendah. Kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu murid sekteku. Anggaplah sebagai kehormatan bagimu untuk mati di tanganku hari ini. Mu Feng mengacungkan bilah biru esnya, dan kekuatan hukum spasial muncul. Hanya dengan ayunan ringan, sinar pedang sepanjang 10 kaki meledak, yang kemudian terbagi menjadi sinar cahaya yang lebih kecil yang mengandung kekuatan nomologis spasial dan memenjarakan Ye Xitian. Kemampuan terkuat pedang ini adalah kemampuannya untuk memenjarakan dan menahan lawan,
dan itu adalah artefak tingkat kekacauan primordial kelas 5. Di masa lalu, Mu Suiyuan pernah memenjarakan seorang ahli alam primordial chaos tingkat kelima dengan pedang ini dan membunuhnya di tempat. Lihat, Mu Feng menggunakan artefak tingkat primordial chaos. Ye Xitian akan mati. Dia pasti mati. Banyak penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ye Xitian juga seorang jenius. Namun, dia telah bertindak gegabah dan menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Selain itu, dia berasal dari bidang bela diri tingkat rendah, jadi dia tidak memiliki dukungan apapun. Dia juga tidak memiliki artefak tingkat primordial chaos. Kalau tidak, pertempuran hari ini akan jauh lebih seru. Dia juga tidak memiliki artefak tingkat kekacauan primordial. Kalau tidak, pertempuran hari ini akan jauh lebih seru. Dia juga tidak memiliki artefak tingkat kekacauan primordial. Kalau tidak, pertempuran hari ini akan jauh lebih seru. Tanda tanya. Bab 1365, Status. Mu Feng berbeda. Dia adalah seorang ahli dengan status dan dukungan, dan bukan seseorang yang bisa diprovokasi Ye Xitian. Wus, wus. Itu seperti turunnya pedang surgawi. Kekuatannya yang tak terkalahkan sangat kejam. Ye Chen terjebak, tetapi dia menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk dengan paksa melepaskan diri dari kurungan spasial. Namun, dia menderita serangan balik dan memuntahkan seteguk darah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa arena itu sebenarnya disegel oleh hukum spasial. Bahkan jika dia melepaskan diri dari pengekangan yang mengikat tubuhnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa bertarung langsung. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika aku bertarung langsung? Aku ingin melihat seberapa kuat senjata kelas kekacauan primordial. Nirvana, pembantaian, pedang abadi. Ye Chen meraung dan 3 dao besarnya muncul di belakangnya. Masing-masing dari mereka telah berevolusi menjadi dao besar, dan lebih kuat dan lebih solid. Dia sudah mampu menerobos ke alam semi surgawi, dan hanya kekurangan senjata tingkat kekacauan primordial yang tepat untuk melakukannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa, yang melayang di udara di sampingnya sambil mengekstraksi kekuatan dari 3 dao besar. Wus! Pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa menyerang serangan pedang yang datang pada saat yang sama. Serangan pedang yang dibentuk oleh hukum spasial meledak dengan cahaya yang menyilaukan pada saat tabrakan. Ledakan, gelombang kejut menyapu arena, menyebabkan tanah runtuh. Namun, ruang itu masih tertutup. Saat cahaya menghilang, semua orang melihat ke atas. Ujung tombak dewa iblis penghancur jiwa patah dan menempel di tanah, dan tubuh pedang pembunuh dewa telah retak dan jatuh ke tanah. 2 artefak tingkat Raja Surgawi milik Ye Xitian telah mengalami kerusakan besar. Untungnya, roh artefak belum hancur. Kalau tidak, 2 artefak tingkat Raja Surgawi akan menjadi tidak berguna. Pedang biru es itu menghantam bahu Ye Chen. Namun, pedang itu berjuang keras untuk memotongnya, nyaris tidak melukai kulitnya. Tubuh fisik yang kuat sekali. Namun, ini cocok untukku. Aku bisa menyiksamu sampai mati. Mu Feng tersenyum jahat. Dia mengeluarkan pedang biru esnya dan meninju Ye Chen, memaksanya mundur. Dia mengusap darah di pedang itu dengan jarinya dan tertawa. Lumayan, lumayan. Artefak tingkat kekacauan primordial ini bisa meminum darahmu. Menyiksamu akan menyenangkan. Ye Xitian, berapa banyak serangan yang ingin kau tahan? 100, 1000, atau 10.000? Terlalu sedikit. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Hahaha, akhirnya aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mu Feng meraung dengan suara serak saat dia mengayunkan pedangnya dan mengirim Ye Chen terbang lagi. Dia mengayunkan pedangnya 4 atau 5 kali berturut-turut, sambil tertawa. Apakah kau mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak pada Bei Gongxiu, masih ada lagi. Dasar jalang, aku akan menceraikanmu. Jika kamu bukan putri kepala keluarga Beigong, aku akan membunuhmu. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga akan mencabik-cabik apa yang disebut tuanmu itu. Mu Feng, diam. Beigong Ziyu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Hahaha, seorang dari bidang bela diri tingkat rendah dan seorang pelacur. Sungguh pasangan yang sempurna. Mu Feng tidak diragukan lagi merasa lega saat ini, dan dia terus melampiaskan kemarahan yang telah menumpuk di dalam hatinya. Adapun konsekuensi dari menyinggung keluarga Beigong, itu di luar pertimbangannya saat ini. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menikmati menyiksa Ye Xitian. Ye Xitian,
apakah kamu pernah mengalami keputusasaan? Sejak awal, aku tahu kamu akan berpartisipasi dan membuat pengaturan yang diperlukan agar pertempuran ini terjadi. Tapi kamu membunuh Wang Peng, yang mengejutkanku. Wus! Serangkaian energi pedang terbang ke arah Ye Chen. Dia menghindarinya, tetapi gelombang kejut yang kuat masih membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Perbedaan senjatanya terlalu besar. Selain itu, Ye Chen tidak bisa lagi menggunakan senjatanya. Mu Feng menyerang lagi. Ye Chen tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Haha, Mu Feng tertawa gila ketika melihat ini, dan kemudian melanjutkan, jadi, aku mengubah rencananya. Aku tidak mengirim siapapun untuk melemahkanmu, dan aku memutuskan untuk membunuhmu sendiri. Untuk ini, aku memperoleh artefak tingkat kekacauan primordial ini, yang menyegel nasibmu. Kamu tidak kalah karena kekuatanmu. Kamu kalah karena statusmu. Apakah kamu mengerti, dasar semut rendahan? Tidak ada yang bisa menahan kekuatan artefak tingkat kekacauan primordial sebelum mencapai alam Raja Surgawi, bahkan Ye Chen. Paman Zeng, selamatkan dia, dan bunuh Mu Feng. Beigong Ziyu juga sangat marah. Dia segera mengeluarkan 7 artefak tingkat kekacauan primordial dan mengarahkannya ke Mu Feng, siap untuk memperjuangkan reputasinya. Dimengerti, ya, Nona muda, Paman Zeng, Wang Qi, dan yang lainnya terbang ke udara dan bersiap untuk menyerang. Namun, aura yang mengguncang dunia tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, dan jejak telapak tangan berdarah muncul entah dari mana dan menghancurkan serangan pedang Mu Feng. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan membuat para penonton terdiam karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Beberapa detik kemudian, semua orang melihat sumber jejak telapak tangan berdarah itu, dan melihat Ye Xitian, yang tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis. 9 naga iblis muncul di depan dadanya, dan 3 dao besarnya muncul di atas kepalanya. Meskipun pakaiannya compang-camping, luka-lukanya pulih dengan cepat. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang hidup. Auranya meningkat pesat dan sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat ke-7, dan dia beberapa kali lebih kuat dari penguasa kota-kota roh surgawi. Selain itu, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan kepingan salju jatuh dari langit saat ini, saat es memenuhi medan perang. Itu adalah perbuatan Lan Suiwei, pedang es abadi yang mulia. Jiwa suci Lan Suiwei telah menguasai tubuh Ye Chen. Bagaimana mungkin? Mata Mu Feng membelalak saat dia menatap Ye Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya tampak sedikit asing. Mata Ye Chen sangat dingin, dan hampir tidak bisa dikenali. Apakah ini masih orang yang sama? Bagaimana mungkin seorang kultivator alam kaisar tertinggi terlihat begitu mendominasi? Tiba-tiba, Ye Chen bergerak. Dia melangkah maju, dan energi iblis dan es di sekelilingnya tampaknya membuat dunia beku berputar. Dengan lambaian tangannya, formasi penyembunyian muncul. Kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Status, dukungan, konyol. Sekte Jindao adalah sampah, namun seseorang dari sekte sampah ini berani memamerkan status mereka di hadapanku. Mu Feng tercengang. Sekte Jindao memiliki status tinggi di tanah semesta, tetapi Ye Xitian sekarang menyebut mereka sampah. Bab 1366, Standar Ganda. Seseorang dari alam bela diri tingkat rendah benar-benar mengatakan bahwa Sekte Jindao adalah sampah. Kau, Mu Feng tersadar dari linglungnya. Dia tersenyum dingin dan mengayunkan pedangnya. Kau hanya semut rendahan. Hak apa yang kau miliki untuk meremehkan sekteku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen menyerang. Kelima jarinya meraih pedang kelas primordial chaos yang datang, dan bola api iblis yang menyala-nyala meledak dari ujung jarinya, menghancurkan artefak kelas primordial chaos. Kemudian, dia meraih Mu Feng dan membantingnya ke tanah seolah-olah dia sedang memegang mainan. Mu Feng benar-benar tercengang. Dia ingin membalas, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda di depannya seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Ini pasti ilusi. Anak muda, bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memanggilku semut, apalagi kamu. Ye Chen dengan santai melemparkan beberapa tamparan, tetapi tubuh fisik Mu Feng tampaknya sudah diambang kehancuran. Pada saat ini, Mu Feng ketakutan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku anggota Sekte Jindao. Jika kamu menyakitiku, kamu akan disiksa sampai mati oleh Sekte Jindao.
Disiksa, Ye Chen tersenyum dingin. Jari-jarinya membentuk segel dan beberapa pedang es tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, dan kemudian menancapkan diri ke dalam tubuh Mu Feng. Teriakan sedih Mu Feng langsung memenuhi seluruh arena. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Meskipun mereka menyadari bahwa arena itu tersembunyi, mereka masih bisa samar-samar mengetahui apa yang terjadi di dalam. Mu Feng telah benar-benar dikalahkan. Ye Xitian, siapakah orang ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Kartu truf apa yang dia gunakan untuk meletus dengan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi tahap akhir? Ini terlalu mengerikan. Wang Yan, Wang Qi, Paman Zheng, dan yang lainnya tercengang, dan Bei Gongxiu juga terkejut. Dia menutup mulutnya dan berkata, Guru sangat kuat. Aura ini, dia setidaknya sekuat ahli alam Raja Surgawi tingkat 7. Dia benar-benar menghancurkan senjata tingkat kekacauan primordial juga, dan sekarang menyiksa Mu Feng. Dia pasti keturunan iblis kuno. Dia menelan ludahnya. Dia tidak pernah menyangka gurunya begitu kuat. Tidak heran gurunya berani bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Siapa di antara para jenius di sini yang bisa menghentikan Ye Xitian? Tidak seorang pun. Hanya para tetua itu yang mungkin bisa menekannya. Di arena, Lan Suiwei melirik Mu Feng, yang terluka parah, dan berkata kepada Ye Chen, Nak, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Terima kasih, Guru. Ye Chen kemudian sadar kembali, dan mengalihkan tatapan dinginnya ke Mu Feng sambil berkata dengan dingin, Mu Feng, aku akan mengulanginya sekali ini saja. Aku tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Bei Gongxiu. Kita hanya guru dan murid. Singkirkan pikiran kotormu. Tidak masalah jika kamu merusak reputasiku, tapi kau tidak bisa menghancurkan reputasinya. Lagi pula, Ye Chen meraih Mu Feng yang terluka parah dan tersenyum. Kau ingin membunuhku. Sekte Jindaomu ingin membunuhku. Lalu apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kutakuti. Dia mengangkat Mu Feng dan menghadap para tetua dan penjaga dari berbagai sekte. Dia berkata dengan marah, siapapun yang mencoba membunuhku, aku akan membunuh mereka dan menghancurkan sekte mereka. Aku akan mengubah sekte mereka menjadi gurun tandus. Begitu dia selesai berbicara, sebuah ledakan terdengar saat dia menghancurkan Mu Feng, membunuhnya seketika. Saat ini terjadi, lembah seribu gunung menjadi sunyi, dan semua orang menatap Ye Chen dengan kaget, seolah-olah dia adalah iblis. Membunuh orang dan menghancurkan sekte mereka. Dia berani mengatakan hal seperti itu di depan semua sekte dan keluarga di tanah semesta. Keberanian dan kesombongan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Ye Xitian, dasar kecil, apakah kau mencari kematian? Mu Suiyuan melayang ke langit dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin tetua sekte Jindao lainnya juga melayang ke langit, ingin membunuh Ye Chen. Kamu harus mati. Mu Suiyuan mengeluarkan artefak tingkat kekacauan purba miliknya dan melancarkan serangan terkuatnya. Ye Chen sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya serangan itu saat gelombang kejut mendekat. Namun, dia masih memiliki kekuatan yang dipinjamkan Lan Suiwei kepadanya, jadi dia tidak takut. Tepat saat dia hendak menyerang, sebuah belati terbang untuk memblokir serangan itu, dan bahkan secara bertahap melenyapkannya. Kemudian, sebuah sosok berdiri di depannya. Itu adalah Paman Zheng. Paman Zheng tidak lemah, dan dengan artefak tingkat kekacauan purba miliknya yang tingkat 8, dia dapat melepaskan kekuatan tempur seorang ahli alam kekacauan purba tingkat 7. Tidak sulit baginya untuk melawan Mu Suiyuan, yang merupakan ahli alam kekacauan purba tingkat 6. Wus, 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 bang, bang, puluhan senjata dan serangan bertabrakan di langit saat lebih dari 10 ahli alam Raja Surgawi saling berhadapan. Setengah dari mereka adalah penjaga dan tetua sekte Jindao, sementara setengah lainnya adalah penjaga di bawah Bei Gongxiu. Zheng Kuang, apa maksudmu dengan ini? Mu Suiyuan berhadapan dengan Paman Zheng, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang yang bertabrakan dengan belati Paman Zheng. Keduanya untuk sementara berada dalam kebuntuan. Ye Xitian membunuh keponakanku dan tuan muda sekte Jindao. Aku pasti akan membalas dendam. Zheng Kuang, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Mu Suiyuan hampir kehilangan akal sehatnya. Keponakan yang dibesarkannya telah mati di tangan Ye Xitian. Dendam ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. Dia harus membunuh Ye Xitian untuk melampiaskan kebenciannya. Mu Suiyuan, apakah kamu lupa aturan kompetisi? Pertarungan di arena adalah pertarungan hidup dan mati.
Beigong Ziyu bergegas dan berdiri di samping Ye Chen. Dia dengan hati-hati memercikkan cairan obat ke tubuh Ye Chen untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia melotot ke Mu Suiyuan dan berkata, "Mengapa Mu Feng boleh mencoba membunuh guruku, tetapi sebaliknya tidak?" Tetapi Ye Xitian adalah orang cabul dari alam bela diri tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi itu? Ya. Dia memiliki kualifikasi itu. Beigong Ziyu meraih Ye Chen dan berkata kepada semua orang, Ye Xitian adalah guruku dan juga pelindung keluarga Beigong. Mengapa dia tidak bisa membunuh anggota sekte bawahan seperti kalian? Tanda seru petik 2. Beigong Ziyu mengumumkan semuanya di depan umum seperti ini sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap sekte Jindao. Siapakah Mu Feng? Dia hanyalah seorang guru muda dari sekte bawahan. Mungkinkah dia lebih kuat dari Ye Xitian? Bagaimana mungkin dia memiliki potensi yang lebih besar dari Ye Xitian? Ye Xitian adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9, tetapi dapat menampilkan kekuatan tempur seorang ahli alam raja surgawi tingkat 7. Pada dasarnya sudah pasti bahwa dia akan mencapai alam kekacauan primordial, atau bahkan alam integrasi Dao. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin dapat menampilkan kekuatan tempur yang melampaui levelnya saat itu, yang akan membuatnya menjadi lawan yang menakutkan. Bab 1367, menjadi sasaran. Bagaimana mungkin keluarga Beigong tidak menghargai kejeniusan seperti itu? Dia jauh lebih baik daripada Mu Feng, dan bahkan jauh lebih berharga daripada sekte Jindao karena mereka tidak memiliki ahli alam integrasi Dao. Batuk-batuk, semuanya. Kompetisi 100 sekte semesta bukanlah tempat untuk menyelesaikan dendam pribadi, kan? Tetua sekte dalam sekte hutan ungu, Lin Kuan, perlahan naik ke udara. Dia juga salah satu juri, dan ahli alam kekacauan primordial tingkat kelima. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Beigong Ziyu. Guru Nona ketujuh secara alami memiliki status lebih tinggi daripada keponakannya. Selain itu, hidup dan mati ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan di arena. Tetuamu, biarkan saja. Itu benar, dermawanmu, biarkan saja untuk saat ini. Kepala biara Wu Yu dari kuil Zenkong juga naik ke udara. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk kepada Beigong Ziyu. Kemudian, dia berkata, hidup dan mati adalah hal yang biasa di arena. Kalian berdua orang tua juga ingin menjilat Beigong Ziyu. Apakah kalian masih menganggap diri kalian sebagai penatua dan kepala biara sekte kalian? Aku malu berhubungan dengan kalian. Mu Suiyuan menarik pedangnya dan menatap Ye Xitian dari jauh. Dia mencibir. Ye Xitian adalah seseorang yang membunuh dengan tegas dan tanpa rasa takut. Dia kemudian menatap kepala biara Wu Yu dan penatua Lin Kuan dan tersenyum. Jika ada konflik di reruntuhan sekte Buddha Emas, aku khawatir tidak ada murid kalian yang bisa melawannya. Cek, sungguh pemuda yang kuat. Kurasa dia harus memasuki reruntuhan sendirian. Lagi pula, apa gunanya memiliki lebih banyak orang jika dia akan mengambil semuanya? Begitu dia selesai berbicara, banyak kultivator menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Di antara mereka ada yang berasal dari sekte besar seperti Benteng Langit Ungu, Benteng Elang Salju, Sekte Tebasan Matahari, dan Sekte Bulan Matahari. Murid-murid terbaik mereka semuanya berada di peringkat 20 teratas Heaven Roll, dan tidak jauh lebih lemah dari Wang Peng dan Mu Feng. Pada saat ini, mereka semua menatap Ye Chen dengan serius. Benar sekali. Kuang Bai, seorang murid benteng Snow Hawk, bergumam, berkat perseteruan di antara mereka, kita lupa bahwa kekuatan tempurnya yang luar biasa juga memengaruhi kita. Sungguh mengesankan. Aku khawatir kita harus bergabung untuk melawannya. Benar sekali, tetapi kupikir kita perlu lebih dari 10 orang untuk mengalahkannya. Mari kita maju ke alam Raja Surgawi setelah memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas. Lin Xuan dari Sekte Hutan Ungu dengan sengaja berkata untuk mengobarkan api. Jika tidak peduli berapa banyak ahli alam semi surgawi tingkat 9 di pihak kita tidak akan bisa mengalahkannya. Ya, setelah kita masuk, kita akan bergabung untuk menghadapi Ye Xitian. Setelah kita masuk, kita akan menemukan artefak tingkat Raja Surgawi dan menerobos ke alam berikutnya. Kemudian, kita akan menghadapi Ye Xitian. Segera, banyak jenius yang merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 9 membahas masalah ini, dan semuanya berpikiran sama. Mereka harus berhadapan dengan Ye Xitian, atau perjalanan mereka ke reruntuhan akan sia-sia. Permainan kata yang mengesankan. Kau telah membuat semua orang melihatku sebagai musuh. Ye Chen menyilangkan lengannya dan menatap Mu Suiyuan.
Dia berkata dengan dingin, "Orang tua, tunggu saja sampai aku mencapai alam Raja Surgawi. Aku akan menghancurkan sektemu kalau begitu. Semuanya, mari kita lanjutkan kompetisi." Ekspresi kepala biara Wu Yu berubah. Dia melirik Ye Chen dan niat membunuh melintas di matanya. Penatua Lin Kuan juga sama. Sebelumnya, dia ingin menyenangkan Nona Bei Gongxiu, tetapi lupa bahwa Ye Xitian akan menjadi ancaman bagi murid-muridnya di reruntuhan. Ye Xitian harus ditangani. Meskipun Musu Yuan dan para kultivator sekte Jindao lainnya telah menyerah, mereka telah mengatakan beberapa kata kasar yang membuat Ye Chen menjadi sasaran perhatian semua orang dalam sekejap. Sekarang, dia dianggap sebagai orang yang paling berbahaya dan ancaman terbesar. Karena itu, banyak dari para jenius ini bersedia mengesampingkan harga diri mereka dan bekerja sama untuk menghadapinya begitu mereka memasuki reruntuhan dan maju ke alam Raja Surgawi. Para kultivator alam integrasi Dao tidak dapat memasuki reruntuhan, sedangkan para ahli alam kekacauan purba dan alam Raja Surgawi akan ditekan hingga alam semi surgawi tingkat 9. Namun, jika mereka masuk sebagai kultivator alam semi surgawi tingkat 9 dan menerobos masuk ke dalam reruntuhan, tingkat kultivasi mereka tidak akan ditekan oleh formasi yang mengelilingi reruntuhan. Di masa lalu, tidak ada yang berani menerobos. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran semua orang, dan kemungkinan besar mereka akan mati. Namun, orang lain sekarang memiliki target yang dilukis di punggungnya, dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat menghadapinya kecuali mereka maju ke alam Raja Surgawi. Untuk ronde ke-7, aku tidak akan berpartisipasi, kata Kuang Bai dan mulai berkultivasi dalam pengasingan, mempersiapkan terobosannya segera setelah dia memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas. Aku juga tidak berpartisipasi dalam ronde ke-7. Lin Xuan dengan cepat mengalahkan lawannya di ronde ke-6 dan bersiap untuk memasuki pengasingan setelah meninggalkan arena. Aku tidak akan berpartisipasi di ronde ke-7. Banyak murid jenius mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi di ronde ke-7. Mereka semua ingin memanfaatkan hari terakhir untuk menyesuaikan kondisi mereka ke kondisi terbaik. Setelah memasuki reruntuhan, mereka akan segera menerobos. Para jenius teratas dari berbagai sekte, seperti Biksu Nian Xin, Lin Xuan, dan Kuang Bai, bahkan mungkin mencapai alam Raja Surgawi tingkat kedua atau ketiga begitu mereka menerobos. Tentu saja, ini tergantung pada tingkat artefak yang mereka gunakan. Jumlah alam minor yang dapat dimajukan seseorang selama terobosan benar-benar bergantung pada 2 poin penting. Pertama, fondasi kultivasi seseorang, dan kedua, tingkat artefak yang digunakan untuk terobosan. Pada saat ini, semua orang menyendiri dalam persiapan untuk terobosan. Tujuan mereka sangat jelas, mereka akan mengalahkan Ye Xitian di reruntuhan Sekte Buddha Emas. Bab 1368, Firasat, tapi siapa? Apakah kalian semua tidak akan bertarung di ronde ke-7? Sepertinya aku tidak akan bisa bertemu lawan yang layak di ronde ke-7. Ye Chen merasa tidak berdaya. Ada kurang dari 300 peserta di ronde ke-7, yang semuanya adalah kultivator yang tidak berafiliasi. Ada lebih dari 100 dari mereka yang merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 8, dan sisanya adalah ahli alam semi surgawi tingkat 9. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tempur mereka tidak ada bandingannya dengan para pengikut sekte. Dia memperkirakan bahwa para kultivator alam semi surgawi tingkat 9 yang tidak berafiliasi ini sama kuatnya dengan para pengikut sekte alam semi surgawi tingkat 7. Mereka semua mengasingkan diri. Mungkinkah ada begitu banyak harta di reruntuhan Sekte Buddha Emas? Tentu saja, Bei Gongxiu menjelaskan, dahulu Sekte Buddha Emas adalah sekte berukuran sedang. Semua sumber dayanya berada di dalam reruntuhan. Selain itu, 18 artefak tingkat kekacauan primordial yang digunakan oleh 18 Buddha Emas belum diambil. 3 artefak tingkat integrasi Dao tingkat pertama yang dimiliki kedua kepala biara juga belum diambil. Yang terpenting adalah kolam Buddha Emas milik Sekte Buddha Emas dikatakan memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh seseorang. Tidak seorang pun pernah memasukinya. Dia menatap Ye Chen dan tersenyum. Guru, jika Anda memasuki kolam Buddha Emas, tubuh fisik Anda mungkin akan mengalami pembaptisan dan segera mencapai alam transformasi astral. Alam transformasi astral. Kolam Buddha Emas kedengarannya mirip dengan kolam pembersihan naga. Ye Chen ingat bahwa selama turnamen 100 sekte di kota Qianjue, kolam pembersihan naga milik Tuan Jing Sui juga digunakan untuk membaptis tubuh fisik. Ye Chen telah menyerap kekuatan kolam pembersihan naga dan tubuhnya telah berubah.
Jika dia memasuki kolam Buddha emas dan menjalani baptisan lagi, seharusnya tidak sulit bagi tubuh fisiknya untuk mengalami transformasi dan menerobos. Jika aku menggunakan salah satu dari 18 artefak tingkat kekacauan primordial itu, atau bahkan salah satu dari 3 artefak tingkat integrasi Dao, untuk menerobos, aku mungkin bisa mencapai tingkat keempat dari alam semi surgawi, kan? Ye Chen tersenyum. Jika orang lain menggunakan artefak tingkat integrasi Dao untuk menerobos, mereka pasti akan mencapai tingkat ke-9 dari alam semi surgawi. Namun, itu sulit bagi Ye Chen. Dia membutuhkan sejumlah besar energi untuk setiap terobosan. 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada rekan-rekannya. Ini juga alasan mengapa dia bisa melawan mereka yang berada di atas levelnya dengan mudah. Jika aku menggunakan artefak tingkat integrasi Dao untuk menerobos, maka aku bahkan dapat memahami sebagian dari hukum spasial dan temporal terlebih dahulu. Mungkin mustahil untuk sepenuhnya menggunakan dan menguasainya, tetapi aku dapat menggabungkan sebagian darinya ke dalam Dao Nirvanaku. Aku pasti akan menjadi lebih kuat jika aku menggabungkan bagian hukum itu dengan Dao Pembantaian dan Dao Pedang Abadi juga. Ye Chen memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan setidaknya satu dari 3 artefak tingkat integrasi Dao. Itu juga karena ada begitu banyak artefak dan harta karun sehingga 100 sekte mengumpulkan begitu banyak kultivator untuk mengikuti kompetisi. Mereka ingin mengirim sebanyak mungkin elit ke reruntuhan sekte Buddha emas. Segera, putaran ke-7 kompetisi berakhir. Tidak ada jenius yang berpartisipasi sama sekali, jadi Ye Chen dengan mudah mengambil tempat pertama. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Ye Chen mengikuti Paman Zeng dan pasukan 100 sekte ke sebuah lembah yang dalam. Lembah itu sedalam 10.000 meter, dan ada penghalang emas tebal di bawahnya. Sepertinya disinilah reruntuhan sekte Buddha emas berada. Sebelum kedua kepala biara itu jatuh, mereka menggunakan hukum spasial untuk membuat penghalang dan batasan ini. Ye Chen memeriksanya dengan saksama. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa batu hitam di tubuhnya bergetar hebat lagi. Dia melirik makam samsara dan menemukan bahwa 3 batu nisan bergetar hebat. Jelas, para ahli di ketiga batu nisan ini akan keluar. Sepertinya makam samsara tidak sesederhana itu. Jika ketiganya muncul untuk membantuku, bahkan memusnahkan sekte Jin Dao tidak akan menjadi masalah. Sementara Ye Chen merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba merasakan sesak di dadanya dan cahaya berdarah melintas di benaknya. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa rasanya seperti seseorang memanggilku. Seolah-olah seseorang yang dekat dengannya sedang dalam bahaya. Mungkinkah tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi, itulah sebabnya aku tidak bisa merasakannya dengan jelas. Siapa orang yang dalam bahaya? Ji Siqing, Xia Ruoxue, Ye Lingling, Han Yun, Ye Luo, atau orang lain? Ye Luo, Jilin, dan yang lainnya masih berada di pegunungan Kunlun, dan Sekte Pedang Darah tidak akan berani menyerang selama setahun. Aku juga telah mengintimidasi kota roh dan membunuh begitu banyak orang sehingga mereka mungkin tidak akan berani menyerang pegunungan Kunlun. Kota-kota di luar kota roh. Tidak, beberapa dari faksi-faksi itu telah bergabung dengan Panjiku. Faksi-faksi lain seharusnya tidak sekuat itu, jadi risiko mereka menyerang pegunungan Kunlun cukup rendah. Kalau begitu, Ye Lingtian, Ye Luo, dan Jilin seharusnya baik-baik saja. Jadi itu Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Ye Chen tiba-tiba menatap Bei Gongxiu dan bertanya, Nona ketujuh, bisakah kamu bertanya kepada ayahmu tentang keberadaan Yang Mulia Abadi Ling Yun? Bei Gongxiu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata, Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia tidak dapat mengerti mengapa Ye Xitian memiliki hati yang lembut untuk wanita tua ini. Namun, sejak Ye Chen menanyakannya, dia bertanya-tanya. Dia menjawab langsung, Yang Mulia Abadi Ling Yun bermarkas di wilayah selatan sepanjang tahun, dan biasanya berada di sekitar Sekte Pedang Darah, atau keluarga Bei Gong lainnya. Kau ingin menemuinya, mungkinkah kau mencarinya untuk sesuatu yang penting? Ya, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ye Chen bertanya setelah jeda. Kekuatan macam apa istana roh abadi miliknya? Setelah mendengar ini, Bei Gongxiu menatap Ye Chen dengan tenang dan berkata, Istana Roh Abadi terletak di wilayah selatan. Itu adalah sekte tingkat menengah atau atas, yang penguasa istananya adalah ahli alam Star Aperture. 2 wakil penguasa istana adalah ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak. Istana Roh Abadi hanya menerima murid perempuan,
Tetapi Yang Mulia Abadi Ling Yun ini memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Beigong. Ini yang kutemukan dari percakapanku dengan ayahku. Namun, hubungan ini tidak seperti yang dikatakan rumor. Keluarga Beigong dan dia hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Keluarga Beigong ada di wilayah barat dan wilayah selatan. Namun, keduanya merupakan cabang yang merupakan keturunan dari keluarga besar yang sama. Perbedaannya adalah meskipun keluarga Beigong di wilayah barat, yang merupakan cabang Beigong Ziyu, telah berperang dalam berbagai macam peperangan, mereka tidak berniat menyerang bidang bela diri tingkat rendah manapun. Di sisi lain, keluarga Beigong di wilayah selatan sering mengirim sekte bawahan mereka seperti sekte pedang darah untuk menyerang bidang bela diri tingkat rendah. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah tajam. Hubungan apa? Perdagangan, sumber daya, tanyanya. Kau bisa menganggapnya seperti itu. Keluarga Beigong kami memiliki kemitraan dengan Istana Abadi Roh. Para penempa artefak keluarga kami tahu cara memurnikan artefak tingkat kekacauan purba. Biasanya, 20 artefak tingkat kekacauan purba dapat ditukar dengan artefak tingkat integrasi Dao di Istana Abadi Roh. Tentu saja, aku tidak tahu tingkat apa itu. Ye Chen terkejut. 1 untuk 20. Apakah artefak tingkat integrasi Dao begitu berharga? Tidak heran Sekte Pedang Darah ingin menjaga Chen Anping tetap hidup, karena ia dapat menempa artefak tingkat integrasi Dao. Ternyata satu artefak tingkat integrasi Dao dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi di benua Lingwu. Bahkan Istana Bangau Terbang dan Sekte Jin Dao mungkin hanya memiliki sekitar 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Ini yang kutemukan dari percakapanku dengan ayahku. Namun, hubungan ini tidak seperti yang dikatakan rumor. Keluarga Beigong dan dia hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Keluarga Beigong ada di wilayah barat dan wilayah selatan. Namun, mereka berdua adalah cabang yang diturunkan dari keluarga besar yang sama. Perbedaannya adalah bahwa meskipun keluarga Beigong di wilayah barat, yang merupakan cabang Beigong Ziyu, telah berperang dalam segala macam perang, mereka tidak memiliki niat untuk menyerang bidang bela diri tingkat rendah manapun. Di sisi lain, keluarga Beigong di wilayah selatan sering mengirim sekte bawahan mereka seperti Sekte Pedang Darah untuk menyerang bidang bela diri tingkat rendah. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah tajam. Hubungan apa? Perdagangan, sumber daya, tanyanya. Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Keluarga Beigong kami memiliki kemitraan dengan Istana Abadi Roh. Para pemalsu artefak keluarga kami tahu cara memurnikan artefak tingkat kekacauan primordial. Biasanya, 20 artefak tingkat kekacauan primordial dapat ditukar dengan artefak tingkat integrasi Dao di Istana Abadi Roh. Tentu saja, saya tidak tahu tingkat apa itu. Ye Chen terkejut. 1 untuk 20. Apakah artefak tingkat integrasi Dao seberharga itu? Tidak heran Sekte Pedang Darah ingin menjaga Chen Anping tetap hidup, karena ia dapat menempa artefak tingkat integrasi Dao. Ternyata satu artefak tingkat integrasi Dao dapat dijual dengan harga setinggi itu di benua Lingwu. Bahkan Istana Bangau Terbang dan Sekte Jin Dao mungkin hanya memiliki sekitar 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Ini yang kutemukan dari percakapanku dengan ayahku. Namun, hubungan ini tidak seperti yang dikatakan rumor. Keluarga Beigong dan dia hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain. Keluarga Beigong ada di wilayah barat dan wilayah selatan. Namun, mereka berdua adalah cabang yang diturunkan dari keluarga besar yang sama. Perbedaannya adalah bahwa meskipun keluarga Beigong di wilayah barat, yang merupakan cabang Beigong Ziyu, telah berperang dalam segala macam perang, mereka tidak memiliki niat untuk menyerang bidang bela diri tingkat rendah manapun. Di sisi lain, keluarga Beigong di wilayah selatan sering mengirim sekte bawahan mereka seperti Sekte Pedang Darah untuk menyerang bidang bela diri tingkat rendah. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah tajam. Hubungan apa? Perdagangan, sumber daya, tanyanya. Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Keluarga Beigong kami memiliki kemitraan dengan Istana Abadi Roh. Para pemalsu artefak keluarga kami tahu cara memurnikan artefak tingkat kekacauan primordial. Biasanya, 20 artefak tingkat kekacauan primordial dapat ditukar dengan artefak tingkat integrasi Dao di Istana Abadi Roh. Tentu saja, saya tidak tahu tingkat apa itu. Ye Chen terkejut. 1 untuk 20. Apakah artefak tingkat integrasi Dao seberharga itu? Tidak heran Sekte Pedang Darah ingin menjaga Chen Anping tetap hidup, karena ia dapat menempa artefak tingkat integrasi Dao.
Ternyata satu artefak tingkat integrasi Dao dapat dijual dengan harga setinggi itu di benua Lingwu. Bahkan Istana Bangau Terbang dan Sekte Jin Dao mungkin hanya memiliki sekitar 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Ternyata satu artefak tingkat integrasi Dao dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi di benua Lingwu. Bahkan Istana Bangau Terbang dan Sekte Jin Dao mungkin hanya memiliki sekitar 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Ternyata satu artefak tingkat integrasi Dao dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi di benua Lingwu. Bahkan Istana Bangau Terbang dan Sekte Jin Dao mungkin hanya memiliki sekitar 10 artefak tingkat kekacauan primordial. Bab 1369, Istana Roh Abadi. Tidak semua kekuatan di benua Lingwu memiliki artefak tingkat kekacauan primordial. Mungkin bahkan jika semua artefak tingkat Raja Surgawi di Istana Bangau Terbang ditukar dengan artefak tingkat integrasi Dao, itu mungkin tidak cukup. Ini mungkin alasan mengapa Sekte Jin Dao dan Istana Bangau Terbang selalu berada di bawah keluarga Beigong. Tanpa ahli alam integrasi Dao, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menentang keluarga Beigong. Artefak tingkat integrasi Dao. Ada penempa artefak di Istana Roh Abadi yang dapat memurnikan artefak tingkat integrasi Dao. Tanya Ye Chen. Ya, Beigong Ziyu menjelaskan secara rinci. Secara umum, hanya keluarga dan sekte tingkat menengah ke atas yang memiliki ahli yang dapat memurnikan artefak tingkat integrasi Dao. Ini karena pemurnian artefak tingkat integrasi Dao memerlukan infus sebagian hukum temporal. Sulit untuk menempanya kecuali jika seseorang adalah ahli alam integrasi Dao untuk memulai, kecuali jika seseorang sangat berbakat dalam menempa artefak. Tidak banyak ahli alam penciptaan di Istana Abadi Roh, tetapi ada banyak ahli alam integrasi Dao. 1000 tahun yang lalu, mereka menyerang sebuah pulau pegunungan di laut tak berujung dan membunuh lebih dari 100 binatang iblis alam integrasi Dao dan memperoleh lebih dari 100 artefak tingkat integrasi Dao. Tetapi mereka hanya memiliki puluhan ahli alam integrasi Dao, jadi mereka memiliki banyak cadangan. Selain itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun dan yang lainnya suka menerima murid. Kepala istana, 2 wakil kepala istana, 8 tetua, dan seterusnya masing-masing telah menerima ribuan murid. Beberapa dari mereka akan berkultivasi hingga ke puncak alam Raja Surgawi, tetapi tidak memiliki artefak tingkat kekacauan purba. Karena itu, mereka menggunakan artefak tingkat integrasi Dao yang berlebih dan menukarnya dengan sejumlah besar artefak tingkat kekacauan purba. Selain itu, orang yang melakukan perdagangan setiap 100 tahun adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ye Chen akhirnya mengerti. Ada lebih banyak artefak tingkat integrasi Dao daripada ahli alam integrasi Dao di Istana Abadi Roh, dan lebih jauh lagi, mereka juga dapat memurnikan artefak tingkat integrasi Dao sendiri. Keluarga Beigong tidak memiliki ahli alam integrasi Dao dan memiliki banyak ahli alam kekacauan purba. Oleh karena itu, mereka menukar artefak tingkat kekacauan purba dengan artefak tingkat integrasi Dao dari Istana Abadi Roh. Nilai artefak ini semakin diperparah oleh fakta bahwa untuk menerobos artefak tingkat kekacauan purba atau tingkat integrasi Dao seseorang akan menyatu dengan tubuhnya. Ini berarti orang itu akan membutuhkan artefak lain sebagai senjata tempurnya. Lalu kapan transaksi selanjutnya? Kemana Yang Mulia Abadi Ling Yun akan membawa murid-muridnya untuk berkultivasi? Ye Chen terus bertanya. Transaksi selanjutnya akan dilakukan sekitar sebulan lagi, meskipun detailnya bisa saja berubah. Beigong Ziyu merenung dengan keras. Aku tidak tahu tentang tingkat kultivasi murid-murid Yang Mulia Abadi Ling Yun. Lagi pula, aku hanya seorang kultivator alam semi surgawi. Aku akan membawamu untuk bertanya kepada para tetua setelah kau meninggalkan reruntuhan sekte Buddha Emas. Terima kasih. Ye Chen menangkupkan tinjunya ke arah Beigong Ziyu dan berpikir dalam hati, sepertinya Xia Ruoxue dan Ji Siking adalah orang-orang yang aku rasakan firasatnya. Setelah perjalanan ke reruntuhan ini selesai, aku akan bertanya-tanya untuk mencari tahu di mana Xia Ruoxue dan Ji Siking mungkin berkultivasi. Semua kultivator, bersiap-siap. Kita masuk. Paman Zeng berteriak dengan suara rendah. Bersama dengan Musu Yuan dan para tetua dari 4 sekte lainnya, mereka melepaskan kekuatan nomologis dari hukum spasial pada saat yang sama dan melemahkan penghalang dan pembatasan. Wus, wus, wus. 5 ahli primordial chaos tingkat menengah menyerang pada saat yang sama. 5 pilar cahaya biru muda muncul di udara dan menghantam penghalang emas pada saat yang sama. Penghalang emas itu perlahan-lahan retak seperti jaring laba-laba, tetapi tidak hancur. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Namun, karena penghalang itu telah diserang berkali-kali di masa lalu,
jelas bahwa penghalang itu akan segera mencapai titik puncaknya, dan kemungkinan hanya akan mampu bertahan sekitar 50 tahun lagi. Mu Suyuan diam-diam mengirim pesan kepada Mu Yuan, murid lain dari Sekte Jindao. Setelah memasuki reruntuhan, temukan artefak tingkat Raja Surgawi yang bagus dan segera terobos. Lalu, bunuh Ye Xitian. Di samping itu, Kepala Biara Wu Yu dari Zenkong juga mengirimkan suaranya kepada Biksu Nianxin. Setelah masuk, masuklah langsung ke area dalam dan temukan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 6 atau 7 untuk ditembus. Kemudian, temukan kesempatan untuk membunuh Ye Xitian. Hampir pada saat yang sama, Tetua Wang Tian dari Istana Bangau Terbang mengirimkan transmisi suara ke orang lain dan memberikan perintah yang sama. Segera, Lin Xuan dari Sekte Hutan Ungu, He Xuan, Mi Tian dari Benteng Langit Ungu, Kuang Bai dari Benteng Elang Salju, Wu Hen dari Sekte Tebasan Matahari, Chen Ben dari Sekte Bulan Matahari, dan para jenius lainnya semuanya menerima instruksi serupa dari para tetua mereka. Mereka harus berurusan dengan kentang panas ini sebelum bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan harta karun di dalam reruntuhan. Biksu Nianxin menempelkan kedua telapak tangannya. Jubah putihnya tampak sangat sakral. Dia melirik Ye Chen dan mengirimkan transmisi suara. Dermawan Ye, apakah Anda berniat bekerja sama setelah masuk? Tidak. Beberapa saat kemudian, sebuah gua besar perlahan muncul di dalam penghalang emas. Itu adalah gua melingkar dengan diameter 100 meter. Dari luar, orang bisa melihat puncak gunung dan paviliun di dalamnya. Rasanya seperti dunia lain, dan tampak sangat damai. Sekte Buddha Emas. Ye Chen mengamati medan itu dan berkata dengan lembut, tampaknya seperti surga dengan gunung, lembah, paviliun, dan hutan, tetapi melihatnya di tengah lembah ini membuatnya tampak sedikit aneh. Pada saat ini, Bei Gongziyu menjelaskan, Guru, saat itu, Sekte Buddha Emas melakukan dosa besar dan secara tidak sengaja memancing setan masuk, hampir menyebabkan kekacauan. Ahli tahap integrasi Dao dari keluarga Beigong kami mengambil tindakan dan menggunakan teknik rahasia untuk mengubah medan di sini dan menutupi reruntuhan Sekte Buddha Emas. Awalnya, Sekte Buddha Emas terletak di persimpangan dataran, puncak gunung, dan hutan. Namun, ahli alam integrasi Dao telah mengubah medan di sekitarnya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika kedua kepala biara dan yang lainnya tidak melepaskan hukum spasial mereka untuk melindungi reruntuhan Sekte Buddha Emas, semua yang ada di dalamnya akan terdorong ke bawah tanah. Munculnya penghalang emas telah menyebabkan lingkungan yang telah berubah membengkak dan terbelah. Kalau begitu aku harus berhati-hati. Jika penghalang emas itu hancur sebelum aku keluar, akan merepotkan jika aku terkubur di bawah semua ini, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, suara Paman Zeng terdengar di telinganya. Masuk. Bab 1370, Jatuh. Masuk. 5 ahli alam primordial chaos berteriak bersamaan. Setelah mengatakan itu, Kuang Bai, Mi Tian, He Xuan, Biksu Nianxin, Wu Hen, dan yang lainnya melompat turun dengan mudah. Mereka menyesuaikan tubuh mereka di udara dan perlahan turun ke mulut gua yang terbuka. Aku juga pergi. Ziyu, tolong bantu aku mencari tahu lebih banyak tentang Yang Mulia Abadi Ling Yun. Pada saat Ye Chen berbicara, ratusan orang telah melompat turun. Dia mengikutinya dan jatuh beberapa meter yang tidak diketahui. Ketika dia melihat penghalang emas, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia jatuh lebih cepat daripada yang lain. Aneh. Mereka melompat turun lebih dulu. Mengapa mereka di belakangku? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Dia seharusnya mendarat beberapa ratus meter di bawah setelah memasuki gua, di mana ada platform yang dibangun oleh 5 ahli alam primordial chaos. Namun, karena dia terlalu cepat, kaki dan tubuhnya menembus platform dan dia terus jatuh. Tanah berjarak lebih dari 1000 meter dari penghalang emas, dan para ahli alam semi surgawi tidak dapat terbang di udara. Untuk mencegah para peserta jatuh langsung dan terluka parah, para ahli alam kekacauan primordial bekerja sama untuk membangun sebuah platform besar sejauh 500 meter dari tanah menggunakan kekuatan hukum spasial untuk menghentikan jatuhnya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ketika yang lain turun, mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk memperlambat jatuhnya mereka, sedangkan Ye Chen jatuh lurus ke bawah. Platform itu tidak dapat menahan kekuatannya. Biksu Nianxin mendarat di platform dan menatap sosok di bawah. Apakah itu Ye Xitian? Mengapa dia langsung turun? Kalau begitu akan merepotkan untuk mencarinya nanti, di mana Ye Xitian? Kuang Bai dari Benteng Elang Salju,
Wu Hen dari Sekte Tebasan Matahari, Chen Ben dari Sekte Bulan Matahari, dan yang lainnya semua mendarat di platform. Mereka semua terkejut. Mereka jelas melihat Ye Xitian jatuh melewati mereka, tetapi mengapa mereka tidak melihatnya di sini? Ye Xitian tampaknya telah turun lebih dulu. Biksu Nianxin sedikit terkejut. Turun lebih dulu. Apa dia tidak takut jatuh dan mati? Wu Hen melihat sekeliling dengan tangan disilangkan, tetapi dia tidak dapat menemukan Ye Xitian. Dia kabur. Lalu bagaimana kita membunuhnya? Aku tidak tahu. Ayo keluar dan lihat dulu. Kita harus menemukan artefak tingkat Raja Surgawi kita dan menerobos terlebih dahulu sebelum mencarinya. He Xuan, Lin Xuan, Chen Ben, dan yang lainnya berbicara. Segera, orang-orang ini mengendalikan tubuh mereka untuk turun perlahan. Mereka tidak berani jatuh langsung seperti Ye Chen. Setelah mereka pergi, lebih dari 1.000 orang lainnya tiba di peron satu demi satu. Banyak dari mereka melihat ke tanah ratusan meter di bawah dengan rasa takut. Jika mereka jatuh dari jarak ini, mereka mungkin akan terluka parah hingga mereka akan cacat, dan kemudian dibunuh oleh peserta lain. Benua Lingwu berbeda dengan pegunungan Kunlun. Gravitasi di sini sangat kuat, dan hanya ahli alam Raja Dewa yang bisa terbang di langit. Situasinya mirip dengan Huaxia. Beberapa orang yang pernah berlatih seni bela diri mungkin tidak akan mati karena jatuh dari gedung tinggi, tetapi mereka kemungkinan akan lumpuh. Di bawah, He Xuan dan yang lainnya mendarat. Mereka tidak melihat Ye Chen, jadi mereka pergi mencari artefak tingkat Raja Dewa masing-masing. Pada saat yang sama, di paviliun pengawal langit di puncak gunung yang jauh, seorang pemuda duduk di tepi paviliun, terengah-engah. Untungnya, teknik gerakanku cukup bagus. Kalau tidak, aku pasti akan jatuh hingga mati. Aneh. Mengapa ada penghalang emas antara paviliun ini dan ruang luar? Orang yang berbicara adalah Ye Chen. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa reruntuhan Sekte Buddha Emas terutama terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah dataran dan hutan. Ada beberapa paviliun dan kuil kecil, yang kemungkinan merupakan tempat tinggal para Buddha Emas alam Raja Dewa. Bagian kedua berada di antara gunung dan sungai, di mana terdapat puluhan ribu rumah. Disinilah para biksu beristirahat dan bercocok tanam. Ada penghalang emas samar di luar setiap rumah, dan tampaknya seseorang perlu menghancurkan penghalang tersebut untuk mendapatkan harta karun dan artefak di dalamnya. Pada saat yang sama, ada beberapa rumah di hutan dan bawah tanah yang berisi artefak abadi dan artefak tingkat Raja Surgawi. Bagian ketiga adalah paviliun pengawal langit tempat Ye Chen berada. Paviliun pengawal langit dibangun di puncak gunung. Itu mirip dengan bangunan kuno di Huaxia, tetapi jauh lebih megah. Ada lebih dari 20 lantai di dalamnya, dan itu tampak seperti istana yang megah. Paviliun pengawal langit sendiri tingginya ratusan meter, dan puncak penghalang emasnya seperti pilar surgawi yang dapat menopang langit dan bumi. Berdiri di atasnya, seseorang dapat melihat ke bawah ke seluruh reruntuhan. Paviliun pengawal langit dan puncak gunung memiliki penghalang emas yang bahkan lebih megah, yang tampaknya digunakan untuk memisahkan ketiga tempat itu. Nah, ini area bagian dalam, Lan Suiwei tiba-tiba berkata dari makam samsara. Aku bisa merasakan aura banyak artefak tingkat kekacauan primordial di sini. Seharusnya ada 18 artefak tingkat kekacauan primordial dan 2 artefak tingkat integrasi Dao yang tersimpan di sini. Ye Chen mengangguk sedikit. Ketika dia jatuh sebelumnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan menggunakan pedang pembunuh dewa sebagai pengganti pedang terbang dan entah bagaimana memasuki penghalang emas. Aku ingat Biksu Nianxin dan Bei Gongxiu mengatakan bahwa hanya kultivator Buddha yang dapat memasuki paviliun pengawal langit, kan? Terakhir kali Biksu Nianxin masuk, dia hanya memperoleh artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 4. Ye Chen merenungkan ini dengan keras, dan tiba-tiba melihat rune Buddha Nirvana di tangannya. Mungkinkah rune Buddha Nirvana yang kupelajari sebelumnya mengandung kekuatan Buddha, sehingga penghalang emas itu mengira aku seorang Buddha dan membiarkanku masuk? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Lan Suiwei mengangguk dan menjawab, seharusnya begitu. Pergi dan jelajahi paviliun ini. Aku bisa merasakan bahwa 3 batu nisan di makam samsara bereaksi dengan kuat. Tidak akan lama lagi sebelum jiwa surgawi mereka muncul. Ye Chen mengangguk dan berbalik untuk memasuki paviliun Heaven's Guard. Awalnya dia jatuh ke balkon di lantai 7, tetapi begitu dia masuk, dia langsung dipindahkan ke lantai pertama. Dia melihat ke bawah ke 18 patung perunggu yang tersebar di sekitar lantai pertama dan menebak bahwa patung-patung itu digunakan untuk menguji para pengikut Buddha.
18 patung perunggu ini adalah boneka, dan tampaknya sekuat ahli alam semi surgawi tingkat ke-5 atau ke-6. Jika mereka bergabung, mereka dapat melawan ahli alam semi surgawi tingkat ke-9. Tepat saat Ye Chen memikirkan hal ini, sebuah bel tiba-tiba berbunyi, dan 18 patung perunggu diaktifkan pada saat yang sama. Rune Buddha emas mengelilingi tubuh mereka. Klang, klang, klang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya emas melesat melintasi ruangan saat 18 patung perunggu mengacungkan tongkat mereka dan bergabung untuk melancarkan serangan beruntun ke Ye Chen.